apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, rumah panggung di Kabupaten Pindrang ludes terbakar. Ditipu saat transaksi prostitusi daring, seorang pemuda bunuh mucikari di Makassar. Ratusan surat suara cacat dan rusak ditemukan di KPU Pangkep setelah proses penyortiran dan pelipatan. Diduga akibat korsleting listrik, rumah panggung di Desa Alita, Kabupaten Pindrang ludes terbakar. Kebakaran itu juga mengakibatkan pemilik rumah mengalami luka bakar karena terjebak saat kobaran api. Kobaran api menghanguskan rumah panggung di Desa Alita, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang, Selasa sore. Kobaran api menghanguskan seisi rumah dan barang berharga lainnya. Petugas damkar Matirobulu mengatakan kobaran api menghanguskan perabotan seisi rumah. Bahkan barang berharga lain seperti perhiasan emas, traktor, puluhan karung gabah turut hangus terbakar. Kita lihat kondisi rumah ini, jadi yang terbakar ini adalah perabot-perabot rumah tangga, kemudian yang traktor, kemudian perhiasan-perhiasan pemilik rumah. Apa penyebabnya kemudian ada kebakaran itu? Untuk sementara diidentifikasi diperkirakan arus pendek. Harus pendek. Bahwa pemilik rumah ini sementara berada di atas rumah. Namun setelah sudah merasa panas, baru terbangun. Yang punya rumah tertidur. Oh, lagi sementara tidur ya? Ya, terbangun. Setelah terbangun memang sudah melihat bahwa api sudah membesar. Pemilik rumah Sarifah 60 tahun menderita luka bakar karena sempat terjebak dalam kobaran api. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindrah, Pindrang untuk mendapatkan perawatan medis. Korban menderita luka bakar di bagian tangan dan kaki. Sementara munculnya api diduga akibat korsleting listrik. Menurut informasi dari keterangan korban, bahwa kemungkinan ada korsleting pada lampu atau listrik. Demikian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Setelah kalah berkelahi, seorang pemuda nekat membakar rumah lawannya. Akibat pembakaran itu, seorang lansia tewas terbakar. Pelaku telah ditangkap Polres Parepare setelah buron selama beberapa bulan. Fatur, 19 tahun, pelaku pembakaran rumah lawannya ditangkap personel Polres Parepare. Fatur ditangkap di Kampung Larompong, Kabupaten Luwu pada 7 Januari lalu setelah beberapa bulan buron. Pelaku ditangkap atas dugaan sengaja membakar rumah orang lain yang mengakibatkan seorang meninggal. Awalnya kobaran api yang menghanguskan rumah korban Aco diduga korsleting listrik, namun setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara ditemukan kejanggalan. Setelah proses penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi, terungkap rumah tersebut diduga sengaja dibakar oleh Fatur. Saksi-saksi, kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada kejanggalan, ada keanehan dalam kasus ini pembakaran karena adanya seseorang atau satu orang yang meninggal dunia dan sebelumnya itu ada cekcok mulut. Pelaku nekat membakar rumah korban setelah menyiram bensin untuk balas dendam karena kalah berkelahi pada 15 Juli 2023. Akibat kebakaran itu, seorang lansia, Badrah 70 tahun yang tak lain adalah nenek Aco, tewas terpanggang. Gak tahu kalau ada orang di dalam. Gak tahu kalau ada nenek itu di dalam. Setelah membakar rumah tersebut, pelaku meninggalkan kota Parepare dan hidup berpindah-pindah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 187 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Prostitusi daring berujung maut terjadi di Kota Makassar. Terungkap jika pembunuhan itu karena sakit hati ditipu oleh korban. Diketahui korban menjajakan kekasihnya melalui aplikasi kencan daring.
Pelaku telah menyerahkan uang, tetapi kekasih korban malah membawa kabur uang pelaku. Pelaku bernama Permana, 23 tahun, ditangkap unit Jatantras Polrestabes Makassar di tengah pelariannya kabur ke Kabupaten Baru. Pelaku kabur usai menikam korbannya di kota Makassar pada 8 Januari lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati telah ditipu oleh korban. Saat itu, korban menjajakan kekasihnya berinisial M melalui aplikasi kencan daring seharga Rp700.000. Pelaku yang tergiur lalu menawar harga Rp200.000 sekali kencan. Terjadilah kesepakatan. Pelaku yang tiba di rumah kontrakan korban lalu bertemu dengan perempuan yang dijajakan melalui aplikasi daring. Setelah menyerahkan uang sebesar Rp200.000, pelaku yang sedang di dalam toilet ditinggal kabur oleh perempuan itu. Pelaku yang emosi lalu melampiaskan kepada korban yang saat itu tengah berada di luar rumah. Dan modusnya atau motifnya adalah si pelaku inisial P ini memesan melalui micet, kemudian kepada si korban. Korban ternyata menjual pacarnya melalui micet. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pemuda asal Kabupaten Maros tewas ditikam oleh orang tidak dikenal saat tengah berdiri depan indekos di Kota Makassar. Sejumlah keluarga korban hanya bisa menangis sambil memeluk jenazah Alwi Fadli, 25 tahun saat tiba di rumah duka di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Korban tewas ditikam oleh orang tak dikenal di bagian dada tembus ke punggung serta robek di tangan kiri saat berada di depan indekosnya di perumahan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin lalu. Polsek Biringkanaya pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim Inafis Polrestabes Makassar. Selain mengambil keterangan sejumlah saksi, ponsel milik korban hilang diduga diambil oleh pelaku. Polisi juga menyita barang bukti berupa sarung badik dan helm milik pelaku. Menurut saksi yang diperiksa, bahwa HP korban sampai saat ini hilang di lokasi dan di rumahnya, sehingga muncul dugaan bahwa HP ini mungkin dibawa oleh tersangka. Sementara menurut ayah korban mengungkapkan selama ini anaknya tersebut tidak memiliki musuh di lingkungan sekitar tempat tinggalnya di Kabupaten Maros. Kalau masalah di sini, korban tidak pernah saya dengar ada masalah di sekitar sini. Tidak tahu lah di mana, kalau misalnya di tempatnya sekarang dulu yang yang sekarang di kerjanya ya. Tempat kerjanya ya ada masalahnya di sana. Tapi kalau di sekitar sini tidak ada masalahnya. Keluarga korban berharap agar kepolisian dapat segera mengungkap dan menangkap pelaku penikaman terhadap korban. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.